Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil muayyad bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was samawat. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali duduk bermajelis ilmu, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salah satu ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah, afdalul ibadat ba'dal maktubah talabul ilmi. Ibadah yang paling mulia setelah ibadah-ibadah yang wajib adalah menuntut ilmu. Karena dengan itu kita semakin banyak mengetahui apa-apa saja jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menempuhnya dan mendekatkan diri kita kepada Allah melalui jalan tersebut. Kemudian kita mengetahui jalan-jalan apa saja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjauhinya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dari kebinasaan, selamat dari kehancuran, dan selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul yang mulia, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-A'la, yang surat ini bermakna Al-A'la adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu maha tinggi. Maha tinggi sifatnya, maha tinggi zatnya, dan tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa fawqaka syai', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang di atasmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai membacakan ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih artinya bertasbihlah. Arti tasbih itu artinya adalah nazih, sucikan. Jadi ketika ada sesuatu yang muncul di otak kita, di benak kita tentang Allah, sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang tidak beradab, sesuatu hal yang menunjukkan tentang kekurangan dan sifat-sifat negatif, maka kita diperintahkan untuk mentanzih, yaitu dengan ucapan tasbih, subhanallah. Oleh karenanya kita mendapati di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang kesyirikan, Allah mengatakan subhanah. Contohnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa qalu ittakhadallahu walada, subhanah. Dan mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak, maka Allah mengatakan subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi banyak ya. Allah Subhanahu wa ta'ala harus ditanzih, dijauhkan dari sifat-sifat tercela, dari sifat-sifat yang tidak layak. Dan ini bertolak belakang tentunya kalau kita membaca tentang sifat-sifat ketuhanan yang ada di dalam kitab-kitab lainnya. Kalau Bapak dan Ibu pernah memiliki atau pernah membaca Bible, di dalamnya ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sifat-sifat tersebut penuh dengan penghinaan terhadap Allah. Di antaranya kalau kita pernah membaca, yang pernah saya baca adalah di dalam Bible itu disifati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyesal, punya sifat menyesal. Sementara yang kita ketahui bersama, penyesalan itu lahir
terjadi karena kekeliruan, dan kekeliruan itu terjadi karena kurangnya ilmu. Sementara Allah Subhanahu wa taala ilmunya maha sempurna. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyesal. Allah disifati di dalam Bible bahwasanya Allah pernah menyesal telah menciptakan manusia. Ini berarti kita sudah menuduh Allah dengan sifat al-jahlu, yaitu sifat kebodohan, ketidaktahuan. Seseorang yang menyesal adalah dia yang tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, salah prediksi. Penyesalan itu terjadi karena ada salah prediksi. Dia menyangka bahwasanya dia akan beruntung, kemudian dia mengambil sikap, dia ambil kesempatan tersebut, tapi ternyata hasilnya adalah rugi. Itulah sama dengan penyesalan. Penyesalan adalah kesalahan mengukur atau menebak apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dia sangka bahwasanya jawaban yang benar adalah A. Setelah dia pilih A ternyata salah, menyesal telah memilih A. Berarti kurang ilmu. Kemudian apalagi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat yang lemah. Saya pernah membaca di dalam Bible bahwasanya disifati Tuhan pernah bergelut berkelahi dengan Yakub, Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Dan dalam perkelahian tersebut ternyata yang menang adalah Nabi Yakub. Dan ini adalah sebuah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala disifati sebagai Rabb yang miskin. Makanya orang-orang Yahudi itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu miskin. Dalam Al-Qur'an mereka mengatakan, ya, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami yang kaya. Ya. Jadi sudah merupakan tabiat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka memiliki tabiat suka mencela Tuhan, dan itu yang terjadi sampai saat ini. Bapak Ibu boleh melihat tulisan-tulisan, bacaan-bacaan, pajangan-pajangan yang kadang-kadang itu ditulis di baju. Ditulis di baju dengan berbahasa Inggris, isinya adalah ejekan-ejekan terhadap Tuhan. Jadi mereka nggak masalah bagi mereka stand up komediankan tentang konsep ketuhanan. Ada yang mengatakan Tuhan adalah gay. Saya pernah melihat di baju seseorang tulisannya Tuhan itu adalah gay. Ada dalam sebuah lagu berbahasa Inggris juga ada yang mengatakan God is a girl. Tuhan itu adalah seorang wanita. Ada lagunya dulu sangat ngetren sekali. Ya, di mana-mana diputar, di pasar-pasar, di tempat-tempat ramai diputar. Saya lihat judul lagunya apa nih? God is a girl. Tuhan adalah seorang wanita. Nah, yang ini sekarang Tuhan adalah seorang yang gay. Hal-hal yang seperti itu terjadi. Nah, jadi keberanian dan tidak adanya adab terhadap Tuhan itu ada pada sebagian agama. Kita di dalam agama Islam ada yang namanya tasbih. Tasbih itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Terlintas saja di benak kita sesuatu tentang Allah yang tidak layak, maka kita langsung diperintahkan untuk bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Maksud nama di sini adalah Allah itu sendiri. Karena di dalam kaidah balaghah terkadang ada penyebutan sesuatu sifat, zikru sifah urida bihil mausuf. Yang disebut itu sifat, tapi yang dimaksud itu adalah pemilik sifat itu sendiri. Ada di dalam ilmu balaghah seperti itu. Dan itu sebenarnya kita dalam sehari-hari itu kita lakukan Bapak dan Ibu. Ya kan? Ya, atau zikru al-juz' urida bihil kul. Ya. Menyebut sebagian yang diinginkan adalah semuanya. Contoh, saya belum melihat batang hidung si fulan. Apakah cuma batang hidungnya? Enggak, orangnya secara utuh. Dan itu ada, dan itu dipelajari dalam ilmu balaghah.
Dan sementara Al-Quran ini memiliki balaghah yang sangat tinggi, sehingga ini hal-hal yang seperti ini sangat mudah. Ya, jangan sampai kita salah memahami bahwasanya ada Allah, ada sifat, ada nama, itu tiga hal yang berbeda. Tidak, itu satu. Ya, jadi Allah itu subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, memiliki nama. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Artinya sucikanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah membayangkan sesuatu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi membayangkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mampu membayangkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan inna lil aqli haddan yantahi ilaihi. Sesungguhnya akal pikiran itu memiliki batas yang dia tidak bisa menembusnya. Kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi, sebagaimana mata juga memiliki batas. Kalau kita memandang tembok ini, kita tidak tahu apa yang dibalik tembok itu, kecuali kalau kita sudah pernah keluar, sudah pernah melihatnya sebelumnya. Oleh karenanya memori kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu menggambarkan kepada kita tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seseorang itu hanya bisa membayangkan sesuatu yang pernah dia lihat, atau sesuatu yang semisal dengan sesuatu yang pernah dia lihat. Contoh, ketika ada orang buta, taruhlah dia buta, tapi sebelum dia buta dia pernah melihat seekor ayam. Pernah dia melihat seekor ayam. Habis itu dia buta. Jadi satu-satunya hewan yang pernah dia lihat adalah ayam. Ayam jago, taruhlah ayam jago. Jadi ketika kita katakan ada binatang namanya gajah, dia akan menanya kepada kita, gajah itu dengan ayam jago itu perbandingannya seperti apa? Setelah itu namanya kias, membandingkan. Oh gini, jadi dia gajah itu dia lebih besar, ya, kakinya 4. Dibayangkannya lah. Yang ada di memorinya tuh ya tetap ayam. Jadi ayam kakinya 4, tapi hidungnya panjang. Dibayangkan. Itu cuman kemampuan seseorang yang bisa membayangkan. Bagaimana mungkin tentang Allah Subhanahu wa taala? Pertama, Allah tidak pernah dilihat. Tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Allah mengatakan lan tarani, qala lan tarani, atau la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dicapai dengan pandangan. Allah tidak bisa dilihat di dunia ini, nggak bisa dilihat. Allah tidak pernah dilihat. Yang kedua, tidak ada pula yang serupa dengan Allah, sehingga kita tidak bisa menganalogikan Allah itu gimana ya. Ya. Tapi kalau kita dikatakan kepada kita sungai Amazon, masih bisa itu kita bayangkan. Kenapa? Karena kita pernah melihat sungai. Ya tinggal dijelaskan aja. Sungai Amazon itu kok dibandingkan sama sungai Siak gitu kan. Jauh kali ya Pak ya. Kok dibandingkan sama sungai apa paling dekat di sini Pak? Pokoknya sungai itu. Dia lebih panjang, lebih lebar lagi sedikit. Masih bisa dibayangkan. Kenapa? Karena ada yang menyerupainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah dilihat, dan tidak ada pula yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu tauhid. Oleh karenanya segala sesuatu yang kemudian hadir di benak kita yang mengatakan bahwasanya Allah itu seperti ini, maka itu dipastikan pasti salah. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dan di dalam kitab-kitab sunan lainnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa yaumal jum'ati bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Hadis yang sudah pernah kita bacakan pada tafsir surah Al-Ghasyiyah. Rasul pernah membacakan sabbihisma rabbikal a'la dan Al-Ghasyiyah di Idul Fitri dan Idul Adha dan sholat Jumat. Makanya kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar imam sering membaca sabbihisma rabbikal a'la dalam sholat Jumat, itu termasuk salah satu sunnah. Dia tidak wajib, dia merupakan sunnah. Kalau terkadang tidak membaca itu juga tidak masalah. Dan dari riwayat Al-Imam Ahmad, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasul pernah mengatakan kepada kami, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah sabbihisma rabbikal a'la ini pada bacaan ruku kalian. Falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, tatkala turun sabbihisma rabbikal a'la, maka Rasul membacakan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya. Jadi ini salah satu yang dibaca di dalam sujud. Implementasinya adalah ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Baik, ayat selanjutnya alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang maha tinggi tadi, alladzi khalaqa, yang menciptakan makhluknya, fasawwa, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ja'alahu mutanasibal ajza'i ghairu mutafawit. Ya, Allah yang menciptakan dan kemudian memperindah bentuknya. Sawwa itu apa ya bahasa Indonesianya di situ, Pak? Menyempurnakan. Allah jadikan bentuknya sempurna. Hewan dengan bentuknya, manusia dengan bentuknya, kepalanya, wajahnya, kedua tangannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian sendiri tidakkah kalian melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa, Bapak. Ya. Mata, bulu mata. Oleh karenanya Allah melarang kita merubah-rubah ciptaannya. Apa yang Allah udah kasih jatah, ya memang seperti itu, karena sebenarnya ada hikmah, baik hikmah kesehatan maupun hikmah yang lainnya. Telinga jangan dipotong, gitu kan ya. Hidung jangan dilubangi. Kecuali perkara-perkara yang memang di dalam syariat itu ada. Untuk perempuan contohnya telinga bisa dikasih hiasan. Itu memang ada, memang tempatnya di situ. Tapi kalau seandainya hidung udah bagus-bagus, hidung tiba-tiba dikasih anting di sini, ya kan Pak ya? Ya. Memang kalau perempuan pun tidak dianjurkan untuk memberi di sini. Yang ada itu di sini, di leher, di telinga, di leher, di lengan, di kaki. Ada perempuan itu. Ya. Dan memang seperti itulah sifatnya perempuan. Sifat perempuan itu awaman yunasya'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin, dalam surah Az-Zukhruf. Perempuan itu tumbuh besar di atas perhiasan-perhiasan. Dia kecil dia sudah dihias, rambutnya dikepang, dikasih jepitan, ya, mainnya bersih-bersih, enggak seperti anak laki-laki. Anak laki-laki besar sedikit udah keluar rumah itu. Udah main panas, udah main pasir, udah main tanah, main lumpur. Pulang-pulang udah kotor gitu, nggak masalah, sehat dia tuh Pak. Ya, pulang-pulang kotor gitu kan. Kok anak perempuan berbeda. Anak perempuan itu masya Allah dihias, kasih anting. Ya. Pokoknya rambutnya aja udah banyak itu modelnya Pak. Nggak kayak anak laki-laki. Anak laki-laki modelnya cuma satu ya. Sekali ke samping udah samping selesai gitu. Atau nggak punya rambut. Perempuan rambutnya dipanjangin gitu kan. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, dan semua ciptaan Allah itu ada fungsinya. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh sebagian orang-orang ateis yang mereka tidak beriman terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan sebagian makhluk-makhluk Allah itu Allah ciptakan nggak ada fungsinya katanya. Kenapa? Karena bukan Allah yang menciptakan, tapi dia sendiri yang menciptakan dirinya, makanya tidak ada kesempurnaan katanya, aib, ya, kecacatan. Contoh pinguin punya sayap tapi nggak bisa terbang. Kenapa? Aib. Itu pinguin bukan Allah yang menciptakan katanya. Kita katakan dia nggak tahu bahwasanya fungsi terbesar dari sayap pinguin itu bukan untuk terbang tapi untuk berenang, untuk keseimbangan berjalan. Kalau dia nggak punya sayap itu, jatuh dia ketika berjalan. Lihat Pak, pinguin itu ketika dia berjalan di atas salju itu Pak, dia pasti lebih stabil daripada kita, ya kan Pak ya? Dia jalannya cepat, dia memiliki. Jadi fungsi sayapnya itu memang didesain oleh Allah bukan untuk
bukan untuk terbang. Karena dia kehidupannya di laut itu dia dikejar-kejar oleh anjing laut, Jadi dia butuh alat untuk kecepatan berenangnya. Karena saya dengar ada seseorang, kebetulan bukan orang Indonesia. Ya, beliau ini memiliki jemaah yang banyak karena beliau juga hafal Quran, penceramah juga, tapi tidak beriman bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kayak gitu, Pak, ada. Orang hafal Quran, bisa baca hadis, bisa apa segala macam, tapi nggak beriman bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Ya, siapa yang menciptakan? Menciptakan dirinya sendiri. Ya, menciptakan dirinya sendiri. Baik, alhamdulillah kita yang berhadir di sini tidak terpapar pemahaman-pemahaman yang demikian, pemahaman yang lumpuh sebenarnya. Baik. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang menetapkan segala sesuatu dan memberi petunjuk. Dalam tafsir Mukhtasar dinyatakan walladzi qaddara khalaiqa ajnasaha wa anwa'aha wa sifatiha. Dialah Allah yang menetapkan untuk seluruh makhluk jenis-jenisnya, ya, sifat-sifatnya. Wa hada kullu makhluqin ila ma yunasibuhu wa yu'awimuhu. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjuki setiap makhluk kepada sesuatu yang sesuai dengannya. Maksudnya di sini dijelaskan, ya. Rabbana, kata Al-Imam Ibnu Katsir, Rabbana allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada, yaitu Allah yang telah menetapkan segala sesuatu. Penghuni surga Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Penghuni neraka Allah akan mudahkan juga jalannya menuju neraka. Maka selayaknya kita berkhawatir, selayaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mendapati diri kita ini itu kesulitan melakukan ketaatan, malas melakukan ketaatan, ya, lambat melakukan ketaatan. Seharusnya kita banyak-banyak berlindung kepada Allah. Nanti ayatnya akan kita bacakan nanti di bawah. Baik, Rasul bersabda, innallaha qaddara maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana wa kana arshuhu 'alal ma'. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan takdir-takdir para makhluk ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Jadi semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arshuhu 'alal ma', adapun arasy-Nya Allah di atas air. Walladzi akhrajal mar'a, ayat selanjutnya, dialah Allah Subhanahu wa taala alladzi akhrajal mar'a, yang mengeluarkan al mar'a. Mar'a itu adalah makanan rumput-rumput yang dimakan oleh hewan-hewan ternak, hewan-hewan yang digembala, yaitu walladzi akhraja minal ardi ma tar'ahu dawabukum. Dialah Allah yang telah mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan, rumput-rumput yang dimakan oleh hewan-hewan ternak kalian, kambing, sapi dan lain sebagainya. Kemudian Allah mengatakan faja'alahu ghusaan ahwa fasayyarahu hashiman yabisan ma'ilan lis-sawadi ba'da an kana akhdara ghadda. Allah Subhanahu wa taala menjadikan faja'alahu, menjadikan tanaman-tanaman yang tadinya hijau tadi ghusa'a, yaitu kering, ahwa, kehitam-hitaman. Ini Pak, ada pelajaran dari sini, ya, pelajaran ahwa, ya, hati-hati jangan sampai kita bacanya ahwa. Kalau ahwa itu dari hawa, kalau ini ahwa yaitu ma'ilu ilas sawad, kecondong warnanya ke hitam-hitaman. Tadinya hijau kemudian mengering menjadi hitam, kehitam-hitaman. Di sini ada pelajaran sebagaimana yang dicantumkan di dalam tafsir Al-Wasit, bahwasanya apa yang kita senangi dari perkara-perkara dunia itu adalah sifatnya sementara. Secepat itu Allah Subhanahu wa taala bisa merubah keadaannya.
Maka jangan sampai apa yang kita miliki dari hal-hal keduniaan ini menjadikan kita sombong. Allah menamakan dunia ini dengan zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Dunia ini adalah zahrah, yaitu mawar. Kenapa dinamakan dunia ini mawar? Pertama, mawar itu memiliki keindahan, begitu juga dunia. Yang kedua, mawar itu cepat layunya, Pak. Iya, oleh karenanya kok dulu-dulu orang suka memberi mawar. Sekarang orang juga suka memberi mawar, tapi mawar plastik. Supaya apa? Supaya tahan lama, supaya awet. Dulu-dulu orang kalau menghias pentas itu pakai bunga asli. Sekarang kalau kita lihat sudah banyak bunga-bunga plastik. Supaya apa? Lebih awet. Zahratal hayatid dunya. Dia adalah mawar kehidupan. Linaftinahum fi, untuk menguji mereka. Jadi ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita satu ujian bernama dunia. Oleh karenanya dunia ini hulwatun khadirah, kata Rasulullah. Dia manis, dia hijau. Manis enak dirasa, hijau nikmat dipandang. Itulah dunia. Dipandang enak, dicicip manis. Tapi banyak-banyak menyicipinya membuat kita sakit. Itu sebenarnya kenyataan loh, Pak. Orang banyak konsumsi gula itu kan manis kan ya, Pak ya? Kena sakit gula gitu. Iya. Memang betul Allah berikan pelajaran. Banyak-banyak kita mengejar dunia, lupa kita akhirat, sakit kita. Cuman kalau sakitnya terkait tentang agama, itu yang diserang itu adalah hati. Jadi hati ini nggak bisa khusyuk, hati nggak bisa menikmati munajat kepada Allah, hati tidak bisa menikmati nikmatnya membaca Al-Quran. Itu ketika dunia sudah masuk ke dalam hati. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk menjadikan dunia ini berada di telapak tangan kita, bukan berada di dalam hati kita. Lihatlah orang-orang yang kehidupannya sibuk mencari dunia. Siang malam, pagi sore, dunia aja. Syukur-syukur kalau dunianya tadi memang dia niatkan untuk investasi akhirat, itu bagus. Tapi kalau yang diniatkan adalah dunia, itu nggak ada habisnya, Pak. Orang kok bisa ya udah punya tanah ratusan ribu hektar gitu ya, tapi kok hidup kok kayak orang miskin gitu, Pak. Rakusnya gitu. Hutan dibabat gitu, ini dihancurin segala macem gitu. Padahal untuk memenuhi perut itu, Pak, itu 1 piring 2 piring itu cukup. Untuk hal ini memang betul lah, kayaknya hewan jauh lebih bijaksana daripada manusia. Hewan makan kenyang selesai, Pak, tidur cari aktivitas lain. Ini manusia, ya Allah, semua mau dimakan sama dia. Tambang dimakan sama dia, hutan dimakan sama dia, aspal dimakan sama dia, nggak kenyang-kenyang. Allahul musta'an. Maka benar yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka punya hati tapi tak memahami. Mereka punya mata tidak melihat. Mereka punya telinga tak mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak, hewan ternak, bahkan mereka jauh lebih sesat. Balhum adall. Saya kadang-kadang mentadabburi kehidupan binatang. Saya kasih makan kucing, Pak. Kucing saya kasih makan, saya makan. Dari makannya dimakan sama dia. Habis itu dia kenyang, ditinggalin sama dia itu makanan. Nggak ada dibawa pulang sama dia itu, Pak. Iya, mungkin satu sisi dia nggak punya akal kan, Pak ya. Tapi ketidakpunyaan dia terhadap akal itu membuat dia tidak merusak gitu. Justru karena dia nggak punya akal, dia jadi nggak merusak.
Jadi dia jadi nggak rakus, dia jadi nggak merusak, dia jadi nggak melakukan ya, kehancuran dan lain sebagainya. Nah ini manusia dikasih akal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diharapkan dengan akal ini dia tahu mana yang lebih prioritas, keselamatan masyarakat yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan atau maslahat diri pribadi gitu. Itu kan dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala akal untuk itu. Tapi betapa banyak orang yang diberikan akal, dia tidak menggunakan akalnya. Kenapa? Karena ternyata akal sudah kalah dengan nafsu. Itulah nafsu. Ketika dia sudah menguasai, maka akal akan tertutup. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Meskipun terjadi perbedaan pendapat terhadap penafsiran ayat ini, di antara maknanya adalah Allah sesatkan dia setelah dia mendapatkan ilmu. Ada orang seperti itu Pak, ada. Sudah dapat ilmu, sudah dapat pengetahuan, tapi tiba-tiba sesat. Banyak nggak? Banyak. Waktu kita belajar, Bapak dan Ibu, kan kita diajari ketika di SD, jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak hutan. Kapan terakhir Bapak mendengar kata reboisasi? Kapan terakhir Pak? Kayaknya udah mulai hilang kata-kata itu ya. Saya aja menyebutkannya udah keluh lisan saya. Reboisasi, penghijauan kembali, kan kayak itu kayak ta'rif yang gampangnya, penghijauan kembali. Dulu kita sering mendengar kata-kata itu. Itu diajarkan itu dulu. Tapi ketika kita besar, ketika kita dewasa, ketika kita masuk ke dalam dunia kerja, yang kita lakukan atau yang sebagian besar atau sebagian oknum lakukan, orang-orang pintar mereka, orang-orang terdidik, orang-orang yang kuliah, orang-orang yang mengecam pendidikan yang luar biasa dahsyat, yang dilakukan adalah merusak. Hancur, mengundang musibah. Nah, ini penting untuk kita sadari bersama. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Kemudian Allah jadikan, memang musibah itu takdir dari Allah. Tapi ingat, takdir dari Allah itu juga ada asbab-asbabnya, sebab-sebabnya, dan kita adalah pelaku sebab tersebut. Dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebab-sebab kerusakan yang kita lakukan. Kemudian Allah mengatakan, sanuqri'uka fala tansa, dan kami akan membacakan kepadamu, kepada engkau wahai Muhammad, fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Dalam tafsir Al-Wasit dikatakan, wa'adallahu tabaraka wa ta'ala, atau wa'dullahi tabaraka wa ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wasallam bibayani annahu subhanahu kama annahu qadirun ala an yuqri ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qira'atan la yansaha wa huwa aidan qadirun ala an yuzila min sadrihi ma yasha'u izalatahu. Allah menjelaskan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu memahamkan kepada Rasul, menghafalkan kepada Rasul kita yang mulia ayat Al-Quran ini tanpa Rasul berletih-letih, tanpa Rasul bersusah payah. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan ini kepadamu wahai Muhammad dan engkau tidak akan lupa. Dan Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah juga mampu menghilangkan hafalan tersebut. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika, dalam surat Al-Isra. Kalau kami mau wahai Muhammad, kami bisa menghilangkan apa yang pernah kami wahyukan, kami bisa menghapus dari ingatanmu apa yang pernah kami wahyukan kepadamu. Di sini ada pelajaran. Kalau kita menghafal, kalau kita belajar, kalau kita menuntut ilmu, maka setelah kita selesai belajar itu kita banyak-banyak berdoa. Ya Allah, jaga ilmu saya. Kita dulu waktu sampai sekarang, ya namanya kita belajar kan sampai mati Pak. Dulu pernah diajarkan doa, Allahumma inni astaudi'uka bima hafiztu minal qur'ani was sunnah wal ulum. Astaudi'uka, ya Allah, aku titipkan apa yang aku hafal, apa yang pernah aku pelajari, apa yang pernah aku
pahami dari ilmu ini dari Al-Quran Sunnah. Wa as'aluka an taruddaha ilayya inda hajati ilaiha, dan kemudian aku meminta engkau kembalikan kepadaku saat aku membutuhkannya. Kan sering itu Pak, kita mau ngasih ayat nih, mau berdalil, tiba-tiba hilang gitu. Loading dia Pak, loading. Apalagi waktu khutbah Jumat, lagi semangatnya tiba-tiba qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Ya udah langsung diterjemahin aja itu ayatnya gitu kan. Untung terjemahannya ingat gitu. Sebab kalau ayat kan nggak bisa dikira-kira ya Pak ya. Sebagaimana kira-kira bacaannya nggak boleh. Yang artinya baru, kalau artinya nggak masalah. Artinya bahasa Indonesia. Tapi kalau ayatnya nggak bisa Pak. Apalagi waktu imam udah lupa, udah ganti ke ayat selanjutnya atau pindah ke surat yang lain gitu. Nah, kita meminta kepada Allah, ya Allah, saya titip apa yang pernah saya pelajari kepadamu ya Allah. Saya pernah membaca satu buku berbahasa Indonesia, judulnya Orang-orang Sibuk yang Hafal Quran. Jadi mereka tuh sibuk, ada yang sebagai supir taksi, ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu kan sibuk. Jangan sampai kita katakan istri kerjanya apa? Istri saya nggak kerja gimana? Banyak kerjanya itu. Istri apa kerja? Istri saya nggak kerja loh. Lupa gitu. Yang nyuci pakaian itu siapa gitu? Yang nyapu itu siapa? Yang nyuci piring itu siapa? Yang nyetrika baju kita siapa? Kita udah pulang kerja, barangkali dia belum selesai kerja di rumah itu. Yang ngurus anak siapa gitu kan? Kita udah selesai Pak, kita udah duduk-duduk, kita sudah menikmati waktu kosong. Barangkali istri kita belum selesai, dia harus menyediakan makanan kita, selesai makan dia harus cuci lagi. Istri apa kerjanya? Sibuk, banyak kerjaannya. Betul ya Toh ya? Nah, ada seorang perempuan yang beliau tuh memiliki kurang lebih, yang seingat saya anaknya ada 4 gitu. Di samping dia sebagai ibu rumah tangga, dia memiliki anak yang lumayan banyak lah, 4 itu kan. Dia berazam, bertekad untuk menghafal Quran. Akhirnya dia bisa menyelesaikan hafalan Al-Qurannya itu dalam waktu kurang dari 1 bulan. Dia hafal 30 juz. Jadi tanya, ibu gimana bu, kok bisa seperti itu? Banyak Pak, termasuk guru kami itu menghafal Quran itu 6 bulan gitu. Beliau start menghafal Quran itu di usia 26 tahun. 26 tahun baru mulai menghafal Quran. 6 bulan hafal Quran. Saya dan mungkin dan kokoh hafalannya. Ini ibu ini beliau kurang dari sekitar kurang dari 20 hari bahkan hafal Quran. Ditanya, gimana kiat-kiatnya? Jadi gini, setiap dia itu hafal 1 halaman dia langsung berdoa, ya Allah saya titip hafalan saya ini kepada Engkau ya Allah. Jadi dititip sehingga dia nggak lupa, dia lanjut hafal berikutnya. Ini betul-betul keyakinan yang luar biasa ini Bapak. Yakin sama Allah, Allah itu sebaik-baik zat yang kita menitipkan sesuatu kepadanya. Kita menitip, astaudi'uka, kan banyak doanya Pak, astaudi'uka Allah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku titipkan engkau kepada Allah, yang Allah tidak akan hilang barang titipan yang dititipkan kepada Allah. Apa susahnya Pak? Daripada kita sibuk ngurus asuransi secara hukum riba gitu kan Pak ya, kenapa nggak kita titipkan sama Allah? Parkir mobil nih, kita letakkan mobil kita bilang astaudi'ukillah allati la tadhi'u wada'i'uhu. Atau bahasa Indonesia, ya Allah saya titip nih. Memang kita butuh loh Pak, kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mau keluar rumah, anak istri di rumah, titipkan sama Allah. Aku titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa itu Pak. Itu menunjukkan betapa kita sangat-sangat bergantung dan bertawakal kepada Allah. Kita udah usaha, namun kita harus selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam belajar dan menghafal.
Kalau kita berbicara, ada nggak ulama yang jadi ulama tapi setar belajarnya udah tua? Ada. Namanya adalah Ibnu Hazmin Al-Andalusi. Itu ulama luar biasa hebat, dan itu setar belajarnya ketika sudah berumur, sudah tua. Al-Imam Ibnul Jauzi itu udah 60 tahun, udah sebesar itu dia bawa anaknya yang masih kecil itu belajar qiraat, belajar ngaji lagi Pak, belajar ngaji qiraat. Umur udah 60 tahun. Ada orang seperti itu? Ada. Bisa mereka? Bisa. Karena mereka bertawakal kepada Allah. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Illa masya Allah ini artinya kecuali apa yang Allah kehendaki engkau lupa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dialah Allah yang mengetahui apa yang nampak, apa yang tidak tampak. Artinya illa masya Allah, kecuali yang Allah inginkan untuk dilupakan. Maksudnya wa ja'alu ma'na istitsna'i ala hadza ma yaqa'u minan naskhi, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ini adalah ayat-ayat yang dimansuhkan, ya. La tansa ma nuqri'uka illa ma sya'allahu raf'ahu fala 'alaika an tatrukahu. Ya Muhammad, kecuali ayat-ayat yang nanti akan kami hapus, maka itu tidak apa-apa dilupakan, untuk ditinggalkan. Karena di dalam Islam ada namanya nasikh dan mansukh. Ayat-ayat yang dihapus dan kemudian ada mansukh itu, ada yang ayatnya dihapus tapi hukumnya masih ada. Ada yang mansukh itu, yang dihapus itu adalah hukumnya, ayatnya masih ada. Saya ulangi, mansukh itu ayatnya ada tapi hukumnya udah hilang. Yang kedua, ayatnya yang hilang tapi hukumnya masih ada. Contoh, ayatnya masih ada tapi hukumnya sudah hilang. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ayatnya masih ada dalam surah Al-Baqarah. Bertobatlah kepada Allah dan bunuhlah diri kalian. Itu taubat dengan bunuh diri. Tapi udah ada masih ada nggak hukum itu sekarang? Udah nggak ada lagi. Ayatnya masih ada. Ayat masih ada. Kemudian ayat memberikan wasiat harta kepada ahli waris, kan masih ada itu. Ya. Di dalam Al-Quran masih ada ayatnya, tapi hukumnya sudah dihapus. Hukumnya sudah dihapus. Ada ayat yang ayatnya udah hilang, udah nggak ada lagi dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih ada. Apa itu? Tentang wasyaikh wasyaikhatu iza zanaya farjumuhumal battah. Lelaki yang sudah menikah dengan wanita yang sudah menikah, kalau mereka berzina maka rajamlah mereka berdua. Ada nggak ayat itu lagi Pak di dalam Al-Quran? Nggak ada, ayatnya udah nggak ada lagi, tapi hukumnya masih ada, ya. Jadi kalau ada laki-laki yang sudah menikah, wanita yang sudah menikah berzina, maka dirajam, dilempari batu sampai mati. Ada yang dua-duanya nggak ada, ayatnya sudah dihapus, hukumnya juga sudah dihapus. Baik, ini apa ayat yang ke-8 ini yang saya maksud. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan engkau wahai Muhammad. Kayaknya kita ngambil 8 ayat aja. Wa nuyassiruka lil yusra artinya kami akan memudahkan engkau untuk melakukan yang mudah-mudah. Maksud yang mudah-mudah ini adalah agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam ini adalah agama yang mudah. Dalam tafsir Jalalain disebutkan wa nuyassiruka lil yusra lisyari'ati sahla wa hiyal Islam. Kami akan memudahkan engkau untuk menerapkan agama Islam karena Islam ini adalah agama yang mudah. Ya. Berkata Muqatil, nuhawwinu alaika amala ahlil jannah, kami akan mudahkan kepada engkau melakukan amalan-amalan penduduk surga. Dalam kata Ibnu Abbas, li an ta'mala khairan, kami akan mudahkan engkau melakukan kebaikan. Nah ini Pak, kalau kita dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita masih mendapati diri kita susah melakukan kebaikan, tapi mudah melakukan keburukan, ini kita harus khawatir.
Ini kita harus banyak khawatir. Ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah orang sari'un ila ta'ah bati'un ilal maksiyah. Cepat kalau berbuat taat, cepat aja itu Pak, responnya cepat. Lambat kalau untuk berbuat maksiat. Nah, ciri-ciri penduduk neraka sebaliknya. Kalau untuk bermaksiat cepat sekali responnya. Minum yuk, ayo langsung berangkat. Kelabing yuk, langsung. Kawannya baru nanya kelabing, dia udah di motor itu. Dia udah ngidupin motor itu. Ayo cepat. Tapi kalau diajak sholat nantilah masih muda gitu. Jangan semangat kali lah gitu kan, kayak udah tua aja kata. Emang sholat untuk orang tua aja gitu. Kadang-kadang orang kalau diajak berbuat taat itu Pak, diajaknya kita masalah umur. Kok kayak udah mau mati aja gitu. Sholat tengok kok akhir-akhir ini sakit katanya itu kan. Kena stroke, udah diponis mati kok sama dokter katanya. Kok rajin kali kok sholat. Sholat itu kewajiban. Orang yang sudah balik dan sudah akil wajib sholat. Mau dia muda, mau dia tua, kalau sudah masuk ke usia taklif dia wajib sholat. Sholat itu nggak harus soleh dulu. Kata orang, saya malu sholat, saya masih kayak gini lah. Nggak masalah, sholat aja gitu. Sebagian orang itu banyak sekali alasan meninggalkan sholat. Celana kotor lah, belum soleh lah, belum istiqomah lah. Ada aja alasan untuk meninggalkan sholat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat ini menjadi tiangnya agama, yang kita tahu bahwasanya suatu bangunan tidak akan bisa tegak berdiri dengan kokoh tanpa tiang. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali ini yang dapat kita sampaikan. Bila ada pertanyaan kita persilahkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya silakan Pak. Ya baik Pak. Bismillah. Kalau seandainya hal tersebut dikarenakan sesuatu musibah darurat, dia ingin mengembalikan ke bentuk semulanya, maka itu tidak mengapa. Contoh yang seharusnya gigi itu tumbuhnya normal, tiba-tiba ada satu hal yang membuat dia rusak, boleh diperbaiki, boleh, nggak masalah. Tapi sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia sempurna, sudah seperti itu jatahnya, maka wallahu ta'ala alam hal tersebut tidak dibenarkan. Jadi ayatnya di dalam surat An-Nisa, dalam hadis Nabi SAW, dan juga ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala yughayyirunna khalqallah. Itu ayatnya. Fala yubattikunna. Nah ini saya bacakan Pak ya. An-Nisa ayat 119. Ya, ini orang-orang yang digoda oleh syaitan. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Termasuk diantara godaan syaitan adalah menggoda kita agar kita merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam ayat. Dalam hadis, tentang hadis taghyir khalqillah, Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat seorang yang mengganti, la'anallahu an-namisat wal mutanammisat. Allah melaknat orang yang apa namanya ini Pak, yang alis itu, pokoknya itulah, al-washimat wal mutawashimat, orang yang mentato. Itu tato kan merubah itu Pak, jelas-jelas tubuhnya udah bagus seperti itu ditato. Allah melaknat, terlalu banyak dalilnya. La'anallahu al-washimat wal mutawashimat, al-namisat wal mutanammisat. Allah melaknat orang yang merubah ini, alis dirubah, gigi juga ada dilarang. Gigi dirubah, gigi udah bagus, dirubah sama dia, dilobangi, diratain, apa gitulah. Terus di tubuh udah bagus dikasih tato naga,
Itu waktu umur 30 tahun. 50 tahun jadi ular sendok, ular lidi gitu kan. Udah kena diabetes, udah segala-segalanya, udah jadi cacing lagi ularnya. Ada yang bilang gitu, Pak. Nah, hidung gitu. Tato beringin dulu. Sekarang tinggal akarnya lagi. Udah hilang tatonya, Pak. Wallahu taala alam bissawab ya. Jadi adanya profesi tertentu bukan berarti itu menandakan kehalalan suatu pekerjaan. Banyak Pak profesi yang haram, dan kita dengan adanya profesi itu kita tidak boleh menghalalkannya. Orang jual khamar ada kan Pak? Apakah itu menandakan bahwasannya khamar itu halal? Jawabannya tidak. Berzina itu profesi sekarang. Zina itu dijadikan profesi, namanya dilembutkan, dilunakkan namanya, disingkat atau dirubah. Nah, seharusnya orang malu kan Pak, tapi sekarang apalagi profesi-profesi yang banyak Pak, profesi rentenir dijadikan profesi oleh sebagian orang, dan itu adalah sesuatu yang haram. Allahu taala alam bissawab. Ada lagi Bapak? Baik, cukup ya Pak ya. Saya rasa ini waktu sholat sudah masuk. Wassallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.